ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian pembahasan berikutnya dikatakan dalam hadits, "Wa man dhabaha qablu fa innahu huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka yang dia sembelih itu hanya terhitung daging saja. Bukan dianggap sembelihannya bangkai, tidak. Orang itu kalau menyembelih sepanjang dia sebut nama Allah, dia baca bismillah, pasti sembelihannya halal, itu pasti halal, boleh dimakan. Tapi yang menjadi masalah, dia terhitung kurban atau tidak. Nah, Nabi di sini menegaskan bahwa dia tidak terhitung kurban. Kalau dia menyembelih sebelum sholat, itu tidak terhitung kurban. Iya, tidak terhitung kurban. Tapi dia hanya dihitung daging yang dia kedepankan untuk siapa? Untuk keluarganya saja. Laisa minan nusuk fi syai', bukan dari udhiyah sama sekali. Udhiyah disebut nusuk. Iya. Baik. Maka berdiri seorang sahabat yang bernama Abu Burda ibn Niyar. Waqad dabah. Abu Burda ini sudah terlanjur menyembelih radhiyallahu anhu. Dia sudah terlanjur menyembelih. Jelas ya? Iya. Jadi beliau berkata, "Inna indi jada'ah." Saya punya hewan kurban. Saya punya hewan ternak tapi belum capai umur, belum cukup umurnya. Belum cukup umurnya. Nah, ini fikih tersendiri di sini. Terkait dengan orang yang sudah mentakyin, memastikan hewan kurban sebagai hewan kurban, lalu hewan kurbannya ini tidak disembelih sebagaimana mestinya, dan keteledoran berasal dari dia. Jelas ya? Maka hukumnya di situ hewan kurbannya wajib dia ganti. Karena wajib diganti, makanya Abu Burda yang sudah terlanjur menyembelih, dia tidak diam-diam saja, dia cari solusi. Nah, ini saya wajib mengganti. Maka dia bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada kambing, tapi belum cukup umur. Bisa nggak kambing ini?" Ya. Dan ini ada berbagai riwayat ya, mungkin sebagiannya akan berulang. Abu Burda menyebutkan bahwa kambingnya itu walaupun belum cukup umur, tapi dia sama dengan 2 kambing biasa. Dia lebih cintai dari 2 kambing biasa. Ya, karena bagus kambingnya ini. Maka Nabi SAW bersabda, "Sembelih saja, tapi tidak syah untuk siapapun setelahmu." Nah, ini hukum khusus untuk siapa? Untuk Abu Burda. Iya. Dan ini kita bisa petik pembahasan yang lain terkait dengan syarat syahnya penyembelihan, bahwa penyembelihan itu harus hewan yang mencukupi umur. Harus hewan yang mencukupi umur. Berarti ini sudah 3 syarat di sini yang kita petik dari hadits. Syarat yang pertama tadi, harus disembelih pada waktunya. Kapan waktu penyembelihan? Setelah sholat Idul Adha, itu awalnya. Akhirnya sampai kapan? Ya, akhirnya yang populer di mayoritas ulama sampai akhir hari tasyrik. Terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhir penyembelihan. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin aman, keluar dari silam pendapat, dia jangan lewat tanggal 12. Dia jangan lewat tanggal 12. Karena itu yang banyak dipegang oleh para sahabat sampai tanggal 12 saja. Jelas ya? Baik. Kalau dia ingin aman, dan lebih baiknya.
Ya kalau misalnya ada orang di tanggal sekarang dia belum ada niat berkurban, saya nggak ada duit. Dia sudah tahu, saya nggak mampu. Masuk hari raya Id, ya dia cuma nonton saja orang berkurban. Masya Allah tanggal 12, tiba-tiba dia dapat rezeki yang tidak dia sangka. Nah, di sini boleh dia berniat langsung berkurban? Boleh dia pergi beli hewan kurban langsung dia sembelih. Jelas ya? Masih waktu. Demikian pula kalau tanggal 13 menurut pendapat jumhurul ulama. Boleh. Masih boleh. Baik. Tapi kalau dihadapkan dia bisa memilih waktu, maka waktunya jangan dia lewat tanggal 12. Jangan dia lewat tanggal 12. Baik, ini sudah selesai ya terkait dengan waktu. Berikutnya terkait dengan umur. Umur hewan kurban itu tegas di dalam Sahih Muslim, la tatbahu illa musinna. Jangan kalian menyembelih kecuali musinna, hewan yang sudah cukup umur. Iya. Hewan yang sudah cukup umur. Jadi syaratkan bahwa hewan itu harus apa? Harus cukup umur. Kapan tidak cukup umurnya, maka tidak syah. Ya. Jadi la tatbahu illa musinna, jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang cukup umur. Illa ayyasura alaikum, kecuali kalau sulit bagi kalian dapat hewan yang cukup umur. Fatatbahu jada'atan minad dha'an, maka boleh menyembelih hewan yang belum cukup umur tapi dari domba saja. Dari apa? Dari domba saja. Baik. Jadi ini hadits tegas ya. Hewan ternak tadi kita katakan ada berapa? 3. Unta, sapi, kambing. Nah, ternyata semuanya harus musinna, cukup umur. Yang boleh cuma kambing saja. Tidak cukup umur boleh kambing. Tapi kambingnya kambing apa? Cuman kambing domba, dha'an. Karena domba itu biasanya dia lebih gemuk daripada kambing biasa, kan begitu. Maka dibolehkan jada'ah. Baik. Nah, ini ucapan para ulama panjang, ya agak rumit di pembahasan umur ini. Tapi kesimpulannya, yang paling dekatnya, kapan unta dikatakan cukup umur? Kalau dia sudah genap 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Sudah 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Ini unta. Kalau sapi, dia sudah punya umur 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Itu cukup umur untuk sapi. Kalau kambing biasa, cukup umur, kalau dia genap 1 tahun, masuk ke tahun ke-2. Adapun domba, jada dari domba yang jada, yang belum sampai umurnya cukup, itu paling minimal dia umur 6 bulan paling minimal. Dia berumur berapa? 6 bulan. Iya, dan ini ada silang pendapat ya. Dan saya anjurkan kalau ada yang menyembelih domba, jangan dia cari umur di bawah 6 tahun. Cari 1 tahun supaya dia keluar dari silang pendapat. Walaupun pendapat yang kuatnya boleh. Yang dipegang oleh mayoritas ulama dibolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuannya. Ya tadi kalau unta berapa tahun? 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Kalau sapi 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Kambing genap 1 tahun masuk tahun ke-2. Kalau domba boleh 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Baik. Selesai terkait dengan umur. Sekarang terkait dengan ta'yin tadi. Apa itu ta'yin? Dia sudah niatkan, dia sudah pastikan ini hewan sebagai hewan kurban. Iya. Sebagai hewan kurban. Jelas ya? Jadi dia sudah beli hewan. Dia niatkan, ini sapi ini akan saya kurbankan.
hewan kurban saya. Atau dia katakan kepada orang, ini hewan saya ini adalah untuk kurban saya. Itu sudah ditakyin namanya. Sudah ada hewannya, sudah dia tunjuk. Jelas ya? Apalagi kalau dia sudah tandai hewan itu. Ya, kalau di masa dahulu itu kadang ditandai. Jelas ya? Kalau unta misalnya, kadang dilukai sedikit di punuknya supaya merah. Jadi berwarna. Ininya, jadi dia kemana-mana orang tahu ini unta kurban. Jelas ya? Unta kurban. Baik. Kalau hewan yang lain kadang diberi sesuatu yang ikatan di lehernya. Digantungi sendal atau apa begitu, orang tahu bahwa ini sudah diberi tanda. Jelas ya? Itu ta'yin namanya. Jadi kalau seorang sudah memastikan ini hewan kurban, itu ada hukum-hukum terkait dengannya. Ini salah satunya di sini. Kapan disembelih sebelum waktunya, maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Ya, ini Abu Burda, beliau menyembelih kapan? Hah? Sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat. Berarti sembelihan beliau syah dihitung hewan kurban atau tidak? Tidak syah. Dia hanya sebagai daging biasa saja untuk dia makan. Ya. Jadi kalau begitu kewajibannya apa? Hah? Dia wajib menggantinya. Karena itu dia tanya kepada Nabi, minta solusi. Ya, jelas ya? Baik. Dan di dalam hadits yang lain, di riwayat Muslim dari hadits Jabir berkata, "Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di hari nahar bil Madinah, di kota Madinah. Fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Maka majulah sekelompok lelaki, mereka sudah menyembelih, langsung menyembelih. Mereka sangka bahwa Nabi sudah apa? Sudah menyembelih. Nah, ini masalah lain lagi ya. Ini bukan dia menyembelih sebelum sholat. Dia menyembelihnya sebelum apa? Sebelum Nabi SAW menyembelih. Karena itu hati-hati. Kalau ada yang sholat bersama imam kaum muslimin, maka dia jangan menyembelih sebelum si imam menyembelih. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat ini. Mereka menyembelih sebelum siapa? Sebelum Nabi SAW menyembelih. Sangkaan mereka, Nabi sudah apa? Sudah menyembelih. Ini sangkaannya udzur atau tidak? Harusnya kan udzur kan? Iya. Mereka salah, keliru di situ. Tapi oleh Nabi SAW dikatakan di sini, fa'amara Nabi SAW man kana nahar qablahu fa ayyu'ida binahrin akhar. Maka Nabi perintah, siapa yang menyembelih sebelum beliau, harus dia sembelih lagi dengan sembelihan yang lain. Iya. Wala yanharu hatta yanhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi perintah tidak boleh ada yang menyembelih sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Baik. Ini hadits-hadits ya, semisal dengannya banyak ya. Akan datang lagi nanti hadits Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia sembelih kambing lain sebagai gantinya. Siapa dia menyembelih kambing sebelum salat, maka hendaknya dia sembelih kambing lain sebagai apa? Sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia mulai menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham di sini terkait dengan ta'yin? Jadi hewan itu kalau sudah ditentukan sebagai hewan kurban, itu ada hukum-hukumnya. Di antara hukumnya tidak boleh pindah kepemilikan. Iya. Si A misalnya dia beli kambing. Setelah itu kambingnya dia hibahkan ke saudaranya. Ya, dia beri ke saudaranya. Itu tidak boleh. Jelas ya? Atau dia jual. Itu juga tidak diperbolehkan. Atau dia hadiahkan. Itu tidak diperbolehkan.
Kecuali kalau dia lakukan itu untuk membeli kambing yang lebih bagus. Tak apa-apa. Misalnya dia tadinya cuma beli kambing harga 3 juta. Ya, setelah itu dia merasa dirinya masih ada kelapangan. Oh, saya ingin beli kambing yang lebih bagus lagi, yang lebih gemuk. Akhirnya kambing ini dia beri ke saudaranya, ini ambil saja sebagai hewan kurbanmu. Atau dia jual. Ya. Untuk dia beli kambing harga 6 juta misalnya. Nah, ini boleh atau tidak? Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Sebab hewannya tetap ada di situ. Baik. Iya. Demikian pula kalau misalnya ada si A, dia sudah beli kambing. Sekarang hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 Dzulhijjah. Dia sudah beli kambingnya. Qadarullah ma syafa'al. Sebelum hari raya dia meninggal. Ya. Kambingnya masuk di harta apa? Warisan. Saya mau tanya, boleh nggak oleh ahli warisnya dijual kambing itu? Jawabannya tidak. Ya, ini dari harta warisan yang harus dilaksanakan niatnya di situ. Dia harus sembelih kambing itu. Jelas ya? Ini hukum ta'yin terkait dengannya. Baik. Dan yang kedua, kalau sudah ditakyin sebagai hewan kurban, itu tidak boleh dipergunakan. Tidak boleh ditunggangi tanpa keperluan, tidak boleh diperah susunya, tidak boleh dipakai membajak tanah, ya. Apalagi dijadikan sebagai ojek online. Ya, itu nggak dibolehkan ya. Baik. Sebab itu membahayakan hewan kurban, akan membahayakannya. Sedangkan dia ini maksudnya adalah untuk disembelih. Baik, kemudian yang ketiga, kalau hewan kurban ini cacat, terkena cacat. Ini konsekuensi ketiga ya, terkena cacat atau aib. Dia beli hewannya Masya Allah bagus. Terus begitu dekat waktu penyembelihan kakinya patah. Ya, nah, ini ada konsekuensinya. Kalau kakinya patah karena berasal dari keteledoran dia, ya, misalnya kambing itu dia simpan di atapnya, ya, nah, ini keteledoran dia. Kambingnya lompat, subhanallah, jatuh. Yang salah siapa? Ya, tidak mungkin kambingnya disalahkan. Jelas ya? Yang salah pemiliknya. Maka ini wajib dia ganti kambing itu. Wajib dia ganti. Tapi kalau cacatnya bukan dari keteledoran dia sudah beri kandang yang bagus, sudah diberi makan. Tapi Masya Allah, memang kambing ini ya betul-betul lincah. Lompat sana sini, akhirnya patah kakinya. Jelas ya? Nah, ini bukan tanggung jawab dia kalau seperti itu. Itu nggak ada masalah. Karena itu bukan berasal dari keteledorannya. Tetap disembelih dan terhitung syah. Baik, kemudian yang keempat. Kalau kambing itu hilang atau hewan kurbannya hilang. Iya. Ini juga dari sudut ta'yin, kalau hilang, apabila hilangnya karena keteledoran dia wajib menggantinya. Dia beli sapi. Ya. Orang itu biasanya kalau di Mahatin ya, kita beli sapi, bukan diparkir di luar, dimasukkan di dalam, kan begitu. Disimpan di dalam, diikat. Ya. Ada yang ronda, ada yang jaga. Ini tidak beli sapi, dia parkir di luar situ. Sapinya. Terus dia tidak ikat. Hilang sapinya. Jelas ya? Atau sapinya tabrak orang mati. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Si pemilik, dia wajib mengganti sapi yang lain. Wajib dia ganti sapi yang lain. Baik. Demikian pula kalau misalnya hewan itu mati sebelum disembelih. Nah, dilihat sebab matinya apa. Kalau dia sebab lumrah, penyakit, apa segala macam, dia tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau dia mati karena keteledoran dia, tidak diberi makan misalnya, atau dia teledor, racun tikus, dia simpan dekat kambing, ya,
Jelas ya? Mati kambingnya, nah ini keteledoran dia. Baik. Kemudian yang di sini juga terkait dengan orang yang menyembelih sebelum sholat ya. Kalau disembelih sebelum sholat dia wajib menggantinya. Maka itu konsekuensi ketika kambing itu sudah ditetapkan sebagai hewan kurban. Baik, ini beberapa pembahasan yang terkait dengan hadits ini. Kemudian kata, dan Masya Allah ya, dari apa yang kita uraikan sudah banyak kita rangkum pembahasan-pembahasan seputar al-tauhid. Kemudian di hadits berikutnya kata penulis rahimahullah, haddatsana Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Ismail, yaitu Ismail ibnu Ulayya, Ismail ibnu Ibrahim bin Miksam. An Ayyub, dari Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Muhammad, itu kaidahnya Ayyub kalau meriwayatkan dari Muhammad, Muhammad pasti siapa? Muhammad bin Sirin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi." Siapa yang menyembelih sebelum salat, sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Iya. Baik. Ini perlu diperhatikan ya, sunnah, mencocoki sunnah itu, mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ketentuan. Ada ketentuan. Sebab sunnah Nabi itu kadang terikat dengan bilangan, kadang terikat dengan waktu, kadang terikat dengan sifat, kadang terikat dengan kaifiat. Ya. Kadang terikat dengan apa? Kaifiat. Dan kadang terikat dengan tempat. Kadang terikat dengan tempat. Maka sunnah itu kalau dikatakan seorang menjalankan sunnah, dia datangkan sebagaimana ketentuan-ketentuannya. Itu baru dikatakan dia mencocoki sunnah. Baik.